Hai guys, hari ini kita akan belajar mengenai penataan ruang serbaguna. Sebelum mulai pelajaran, jangan lupa untuk subscribe channel ini, klik tombol like, komen, dan juga share ya. Selamat belajar! Oke, pada video kali ini kita akan membahas beberapa hal, yaitu satu, pengertian dan jenis dari ruang serbaguna atau function room, dua, penataan layout, dan yang ketiga, perlengkapan function room. Pertama-tama, kita akan belajar mengenai pengertian dari function room atau ruang serbaguna. Function room adalah suatu ruangan multifungsi yang biasa digunakan untuk menyelenggarakan rapat atau meeting, bonus perjalanan atau insentif, pertemuan atau convention, pameran atau exhibition, perjamuan atau function pada periode dan dengan tujuan tertentu. Function room merupakan salah satu sumber dari pendapatan dari suatu hotel. Tujuan dari suatu hotel memiliki function room adalah 1. Sebagai ajang mempromosikan nama hotel itu sendiri. 2. Memperkenalkan dan meningkatkan usahanya dalam bidang function. 3. Meningkatkan pendapatan hotel. Dan yang keempat, agar dapat melayani dan melaksanakan pesanan tamu dengan baik. Untuk selanjutnya, kita akan belajar mengenai jenis-jenis function room. Yang pertama, dilihat dari cara penghidangan makanan. Dari segi ini, function room dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah banquet. Banquet merupakan bentuk paling mewah dari sebuah function room. Yang kedua yaitu buffet. Buffet merupakan function yang makanannya dihidangkan secara prasmanan. Yang ketiga yaitu cocktail party. Cocktail party ini dilakukan hanya 1-2 jam saja dan tidak menyediakan meja dan kursi. Dan yang terakhir yaitu barbecue. Pemesanan function room Barbecue merupakan pemesanan function room yang dilakukan untuk acara jamuan makan dengan teknik grill. Dilihat dari topik sidangnya, function room juga dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu plenary lecture. Plenary lecture adalah acara ilmiah yang dipresentasikan oleh seorang pembicara tunggal dan dihadiri oleh seluruh peserta dan tidak ada acara ilmiah lain pada saat yang bersamaan. Yang kedua yaitu simposia. Simposia adalah acara-acara ilmiah yang dipresentasikan oleh beberapa pembicara berkenaan dengan topik-topik pokok yang ditentukan oleh panitia. Ketiga yaitu conference. Conference adalah acara ilmiah yang banyak mengikutsertakan diskusi atau tanya jawab yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau pengembangan. Keempat yaitu kongres. Kongres merupakan acara ilmiah yang banyak mengajak peserta kongres berdiskusi atau tanya jawab yang umumnya digunakan untuk menunjuk atau menentukan badan legislatif. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan membahas satu-satu fungsi dari function room. Yang pertama yaitu meeting room. Meeting room adalah ruang rapat yang memiliki kapasitas yang lebih kecil dengan fasilitas atau peralatan yang lebih sederhana serta memerlukan tenaga kerja yang lebih sedikit daripada banquet hall. Conference atau konferensi, conference mempunyai pengertian yang lebih luas daripada meeting room. Karena ketika suatu function room digunakan untuk conference, membutuhkan ruangan yang lebih besar dan luas, dan menggunakan peralatan yang lebih banyak dan lengkap, bahkan waktu yang dipergunakan juga lebih dari 1 hari, 2 hari, atau bahkan lebih. Sedangkan untuk banquet hall adalah ruang dengan interior atau dekorasi atau hiasan sedemikian rupa yang digunakan dalam kegiatan seminar, konferensi, yang dimiliki oleh suatu hotel maupun restoran untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai penataan layout dari function room. Penataan layout ini biasanya mengikuti acara yang sedang dilakukan. Yang pertama ada usage style. Model ruangan ini biasanya menggunakan penutup meja yang dipasang menyuntai ke bawah sampai menutup kaki meja. Di tepi luar dipasang kursi sesuai dengan keperluan, sedangkan di bagian atas dipasang meja terpisah beserta kursinya untuk pembicara. Layout ini sangat cocok untuk rapat dewan atau staf. Layout ini disebut usage style karena dia menyerupai bentuk huruf U. Yang kedua ada classroom style. Layout ini menyerupai ruang kelas, di mana para peserta duduk di kursi belakang meja. Model ini sering dijumpai pada acara penataran atau program diklat. Berikutnya ada chevron atau V-shape. Penataan dengan V-shape biasanya berbentuk seperti aslinya yaitu huruf V.
Di bagian depan dipasang lebih dari satu alat peraga agar semua peserta melihat dengan jelas apa yang dipresentasikan oleh pembicara. Keempat ada theater style. Model ini hanya dipasang dengan kursi tanpa meja agar dapat menampung lebih banyak peserta. Di bagian depan dipasang meja dengan kursi sebagai head table untuk pembicara saja atau ketua sidang. Di bagian pentas diletakkan podium sebagai tempat pembicara. Theater style biasanya digunakan dalam sidang pleno atau rapat pembukaan suatu acara yang diikuti oleh banyak peserta. Biasanya ruang hanya dipasang kursi saja agar dapat menampung lebih banyak orang. Kelima ada boardroom style. Boardroom style hampir semuanya sama dengan U-shape style. Hanya saja untuk boardroom style tidak ada lorong di tengah karena di tengah berisi meja panjang, sehingga tidak memungkinkan presenter untuk berjalan ke tengah. Selanjutnya ada banquet style. Banquet style adalah pengatur ruangan presentasi yang menggunakan meja bundar perjamuan dengan beberapa penempatan kursi melingkar. Banquet style ini juga akan banyak menghabiskan space dari suatu ruangan. Banquet style cocok untuk presentasi dengan audiens yang dibuat dalam beberapa bentuk group discussion. Untuk jumlah masing-masing grup maksimal adalah 8 audiens. Selanjutnya ada hollow shape. Pada style ini tidak ada head table karena tata letak kursi saling mengikuti dan bagian tengah terlihat kosong. Biasanya digunakan sebagai tempat berbicara ataupun agar para peserta lebih aktif dalam berinteraksi. Selanjutnya ada Y-shape atau bentuk Y. Bentuk atau model ini digunakan untuk acara fashion show yang dikenal dengan istilah catwalk. Biasanya hanya menggunakan kursi bangket tanpa meja agar pengunjung dapat melihat secara penuh. Selanjutnya ada E-shape style atau bentuk I. Layout bentuk ini adalah jenis layout function room tanpa menggunakan meja. Jadi yang ditata hanyalah kursi berjajar menghadap ke depan, sedangkan di bagian depan ada meja dan kursi untuk pengisi materi sekaligus satu buah layar proyeksi besar. Nah, kalau kita tadi sudah belajar mengenai penataan layout, sekarang kita belajar mengenai perlengkapan ruang function room. 1. Ada meja IBM atau meja rectangle. Untuk di dunia perhotelan, khususnya hotel yang memiliki ruang rapat atau meeting room, akan sangat membutuhkan meja IBM atau meja rectangle karena selain sangat efektif di dalam operasional, juga sangat fleksibel untuk ditempatkan di setiap ruangan karena secara desain dan bentuknya tidak memakan tempat, sehingga akan sangat mudah untuk dimaksimalkan penataan di dalam ruangan. 2. Ada round table. Round table ini biasa dipakai sebagai meja makan, namun akan ada kalanya juga dipasang di kiri kanan ujung buffet table yang berfungsi untuk menempatkan butter carving, ice carving, serta pot tanaman sebagai penghias. 3. Ada half round table. Meja ini dapat dipasang pada ujung atau tepi kanan buffet table atau pojok atas tepi ruangan untuk tempat piring, sendok, serta alat-alat makan dan minum sehabis dipakai oleh para tamu. Meja ini berfungsi sebagai side table. 4. Ada executive table. Adalah meja eksekutif seperti meja kantor, biasanya di bagian depan untuk pembicara atau pimpinan sidang. Yang kelima ada long table. Adalah meja persegi panjang. Meja ini cocok untuk buffet table atau dipasang di dalam ruangan bila ada rapat, seminar, dan lainnya karena mudah dan cepat pengaturannya. 6. Ada square table atau meja bujur sangkar. Kadang juga disebut sebagai VIP table karena meja ini umumnya digunakan untuk tamu-tamu undangan, tamu-tamu VIP yang dipasang di daratan paling depan saat ada acara-acara tertentu. 7. Ada folding table atau meja lipat. Meja ini sangat praktis dan fleksibel, baik cara membawa, menyimpan, maupun memasangnya. Folding table dapat dipakai sebagai meja tulis, meja makan, maupun untuk keperluan lain. 8. Ada crescent table karena bentuknya seperti bulan sabit. Ada juga quarter table yang bentuknya seperempat lingkaran, dan ada cocktail table yang biasanya digunakan dalam acara cocktail party. Jika tadi kita membahas mengenai jenis-jenis meja yang ada dalam function room, sekarang kita akan membahas mengenai
kursi-kursi yang ada dalam function room. Yang pertama ada executive chair. Executive chair adalah kursi yang mempunyai sandaran tinggi dan ada pegangan tangannya. Dalam suatu acara, executive chair dipasang di belakang executive table. Yang ketiga ada folding chair. Folding chair adalah kursi lipat, di mana kursi ini merupakan kursi serbaguna karena dapat ditata mengelilingi meja makan untuk duduk para tamu ketika menikmati hidangan. Dapat juga dipasang di ruangan sekretariat, meeting room atau conference hall, dan dapat juga ditata di ruangan rapat, seminar, dan lainnya. 4. Ada writing chair. Writing chair merupakan kursi khusus untuk tulis-menulis. Khusus ditempatkan di ruang sekretariat banquet hall. Tempat duduknya lebih tebal daripada folding chair, lengkap dengan ada sandarannya. Nah, ada pula peralatan-peralatan yang juga digunakan dalam function room. Yang pertama ada catwalk. Catwalk adalah panggung yang terbuat dari kayu yang di-set up sedemikian rupa khusus untuk pameran busana seperti model show atau batik show. Lalu ada juga dance floor, adalah lantai untuk menari. Biasanya ada pada acara ulang tahun. Setelah menikmati hidangan, para tamu dapat turun untuk menari atau berjoget berpasang-pasangan dengan iringan musik. Lantai ini biasanya terbuat dari kayu yang dapat ditata sesuai permintaan, dan bila acara sudah selesai, maka lantai ini dapat dibongkar dan disimpan kembali. Lalu ada juga stage. Stage adalah panggung yang ada dalam suatu ruangan yang bersifat permanen dan tidak dapat diubah-ubah dan dipindahkan. Nah, itu tadi materi mengenai penataan ruang serbaguna. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa selalu belajar dan tetap semangat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.